Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Yulianti dengan NPM 101-20714, kelas manajemen B. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Video ini saya buat untuk tugas ujian tengah semester Pancasila dan Kewarganegaraan, dosen pengampu Puzel Pulung Puriana SEMSI. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan. Tentunya ini disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing orang. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini, kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Kita juga harus saling menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, dan bekerja sama untuk kedamaian negeri kita. Ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga berarti kita harus menempatkan kesatuan, persatuan dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Kita juga harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban dan demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air serta bangga pada negara. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Terkadang kita akan menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang, namun kita harus menyelesaikan dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna Pancasila kelima ini berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara berkekeluargaan dan gotong royong, selalu bersikap adil. Selain itu kita harus seimbang antara hak dan kewajiban dengan juga menghormati hak orang lain. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengajarkan kepada kita bahwa hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengenal dan membangun relasi yang baik kepada Tuhan yang Maha Esa. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu wa ar-rahmanur rahim. Dalam konteks Islam diajarkan bahwa kita harus memahami sifat-sifat Tuhan dalam Asma Al-Husna, karena di saat seseorang sudah mengenal Tuhannya, barulah ia menjadi manusia yang seutuhnya. Bangsa Indonesia dengan ini mencintai produk dalam negeri merupakan ideologi nasionalisme yang terdapat dalam nilai sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Nasionalisme memiliki arti kecintaan terhadap tanah air yang mendorong kesadaran untuk bersama-sama mencapai tujuan, mempertahankan kemakmuran, dan meningkatkan semangat kebangsaan serta mempertahankan bangsa Indonesia dari serangan penjajah. Nasionalisme bagi bangsa Indonesia sendiri merupakan masalah yang fundamental, terlebih lagi dengan masuknya budaya asing ke Indonesia. Berbagai upaya dilakukan untuk kembali mengangkat pembangunan nasionalisme dan patriotisme. Salah satu upayanya adalah dengan mencintai produk dalam negeri yang dapat membentuk rasa bangga terhadap tanah air yang harus diwujudkan menjadi prioritas dan kebiasaan hidup masyarakat Indonesia. Mencintai dan mengonsumsi produk Indonesia akan menjadikan nilai nasionalisme yang tertanam dalam diri, yang kemudian akan menjadi nilai karakter bangsa yang memfasilitasi tumbuhnya produksi dalam negeri dan akan mempertahankan ekonomi bangsa Indonesia. Semakin banyak produk yang digunakan, semakin banyak pula produk yang dihasilkan yang nantinya akan membutuhkan lebih banyak pekerja dan akan mengurangi jumlah pengangguran. Maka dari itu, saya Linda Yulianti bangga memakai produk dalam negeri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.